Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892356, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pengantar ekonomi makro dengan judul keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi ST.MM. 1. Permintaan agregat atau AD. Jumlah keseluruhan kuantitas barang dan jasa dalam suatu negara atau ekonomi yang ingin dibeli oleh sektor rumah tangga atau perusahaan dan pemerintah pada tingkat inflasi yang ada. Total AD sama dengan GDP atau PDB sama dengan Y dalam pendekatan pengeluaran sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M, C tambah I tambah G tambah X dikurang M sama dengan kelima komponen ini mempengaruhi permintaan agregat. Jika inflasi harga meningkat, maka kuantitas permintaan AD menurun. Berikut adalah contoh gambarnya di bawah ini. Jika inflasi naik, maka jumlah quantity demand menurun dan sebaliknya. 3 penyebab mengapa kurva AD menurun. Downward sloping atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah. 1. Efek Pigou atau wealth effect atau efek kekayaan. Ketika inflasi turun, maka yang terjadi nilai uang akan naik. Ketika nilai uang naik, orang akan meningkatkan daya belinya atau daya beli dari setiap rupiah akan bertambah. Barang akan menjadi murah sehingga orang atau konsumen akan bisa lebih membeli barang atau merasa bertambah kaya sehingga akan menambah pengeluarannya. Inflasi, nilai uang, daya beli, pengeluaran konsumen. Contohnya, satu kue harga 20.000 karena penurunan inflasi. Dan satu kue harga menjadi 10.000. Tadinya kita menggunakan uang 20.000 untuk membeli satu kue, tapi sekarang bisa membeli 2 kue, artinya nilai uang atau daya beli uang meningkat, sehingga konsumen menjadi merasa lebih kaya sehingga menambah pengeluarannya. Berlaku sebaliknya jika inflasi naik. 2. Efek suku bunga atau efek Keynes. Inflasi, BI menurunkan suku bunga, investasi, dan permintaan agregat. Ketika inflasi turun, yang terjadi adalah BI akan menurunkan suku bunga untuk meningkatkan investasi agar perekonomian lebih berkembang. Dengan suku bunga turun, maka akan lebih banyak yang meminjam uang, akibatnya investasi meningkat. Karena investasi meningkat, akan banyak bisnis atau perusahaan baru. Hal ini akan meningkatkan kuantitas permintaan agregat. Kesimpulan, ketika inflasi turun akan meningkat kuantitas permintaan agregat atau AD. 3. Efek nilai tukar mata uang. 1. Inflasi menurun. 2. Dihubungan dengan nilai tukar Bank Indonesia akan menurun. Overnight rate atau cash rate, yaitu suku bunga untuk pinjam uang per hari antar bank untuk menutupi kekurangan likuiditas di hari itu atau semalam. 3. Overnight rate turun, maka keseluruhan suku bunga akan turun. 4. Suku bunga domestik akan terlihat lebih rendah daripada suku bunga di luar negeri, sehingga orang asing akan melihat suku bunga di Indonesia lebih rendah dibanding di negaranya. 5. Sehingga memicu meningkatnya non-foreign investment atau NFI, artinya investasi asing meningkat.
pihak asing akan meminjam uang dan menginvestasikan di Indonesia. 6. Suplai rupiah akan naik. Foreign exchange market atau pasar nilai tukar mata uang, sehingga nilai dari rupiah turun atau depresiasi. Semua barang termasuk uang jika terlalu banyak akan turun, sehingga barang yang ada di Indonesia akan terlihat murah bagi orang asing karena nilai dolar mereka menguat sehingga akan meningkatkan ekspor. 7. Karena ekspor meningkat, maka kuantitas permintaan agregat atau AD di negara kita akan meningkat. Pergeseran kurva permintaan agregat atau AD. Berikut di bawah ini dapat kita lihat kurvanya. Total AD sama dengan GDP atau PDB sama dengan Y dalam pendekatan pengeluaran sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. 1. Dari segi konsumsi atau C. 1. Permintaan mengurangi jumlah pajak penghasilan atau IKOM bertambah, konsumsi bertambah, AD bertambah, dan AD bergeser ke kanan. 2. Permintaan memberikan insentif tabungan, jumlah tabungan meningkat dan konsumsi berkurang, AD berkurang dan juga AD bergeser ke kiri. 2. Dari segi investasi atau I, perubahan dalam kepercayaan diri untuk bisnis, investasi meningkat, AD meningkat dan juga AD bergeser ke kanan. 3. Dari segi pemerintah atau G, perubahan dalam pengeluaran pemerintah naik dan AD bergeser ke kiri. 4. Ekspor impor atau X dikurang M atau NX. Perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor, misal pemerintah mengurangi impor, menaiki pajak barang impor lebih mahal, mengurangi impor, ekspor tetap atau impor. Next, ekspor naik, AD naik, dan juga kurva bergeser ke kanan. 2. Penawaran agregat atau AS. Jumlah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi yang ada dalam sebuah negara dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. A. Jangka panjang atau long run. 1. Berbentuk vertikal. 2. Tidak dipengaruhi oleh inflasi. 3. Ditentukan oleh faktor produksi yaitu SDA, SDM, kapital, kewirausahaan, dan teknologi. Berikut adalah kurvanya di bawah ini. Y sama dengan F buka kurung L, K, N, T. Faktor yang menggeser kurva LRAS sama dengan 1. Tenaga kerja labor dipengaruhi tingkat upah, peningkatan tenaga kerja, produksi bertambah, LRAS meningkat, bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya. 2. Modal, ketersediaan modal semakin mudah didapatkan menambah produksi, LRAS meningkat, bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya. 3. Sumber daya alam semakin banyak, LRAS meningkat, bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya. 4. Teknologi semakin maju, LRAS meningkat, bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya. B. Jangka panjang. Berikut di bawah ini contoh kurvanya dapat kita lihat. Ada 3 penyebab kurva SRAS berbentuk upright slope atau menarik ke kanan. 1.
mispersepsi. 2. Sticky wage. 3. Sticky price. 1. Mispersepsi adalah kesalahan supplier atau penjual melihat perubahan tingkat inflasi sebagai perubahan harga barang. Ketika inflasi naik, supplier menaikkan harga barang, tetapi pada kenyataannya tidak keseluruhan barang akan mengalami kenaikan. Inflasi naik, penjualan menaikkan harga jual, menaikkan kualitas supply, kualitas AS secara keseluruhan. 2. Sticky wage atau lengket, tidak fleksibel, upah tidak mudah berubah atau berubah dengan sangat lambat berjalannya waktu. Upah nominal ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi. Contoh, kontrak kerja 3 tahun dalam pekerjaan biasanya sudah ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi. Upah menjadi bagian terbesar jika inflasi aktual lebih tinggi dari ekspektasi inflasi. Maka perusahaan akan senang karena harga baik menjadi naik. Keuntungan lebih banyak, sementara itu upah yang dibayarkan akan tetap sama. Perusahaan akan meningkatkan output atau produksi karena harga naik, ingin memproduksi lebih banyak dan menambah pekerjaan. Jadi, ketika inflasi naik, perusahaan akan meningkatkan jumlah pegawai karena harga upah sama jumlah output atau quantity AS bertambah. Inflasi bertambah, quantity supply-nya juga bertambah. 3. Sticky price. Harga barang dan jasa juga ditentukan oleh ekspektasi inflasi. Jika inflasi sebenarnya atau aktualnya lebih besar dari ekspektasi inflasi, maka harga barang akan terlihat murah atau underprice. Sehingga ada 2 pilihan. 1. Perusahaan merubah harga, biaya perubahan harga atau biaya menu. 2. Perusahaan tidak merubah harga barang akan menarik atau murah bagi customer-nya, meningkatkan penjualan, meningkatkan produksi atau output, peningkatan dalam kuantitas AS. Efek kontraksi pada agregat demand, artinya terjadi penggeseran kurva AD ke kiri atau penurunan di dalam jumlah AD yang disebabkan oleh adanya penurunan konsumsi, investasi, government, net ekspor, serta peningkatan pajak dan tabungan. Dampaknya pendek dan jangka panjang terhadap kurva AD, LRAS, dan SRAS. Berikut dapat kita lihat gambar kurvanya di bawah ini. Ketika terjadi perpindahan dari AD1 ke AD2, terjadi perpindahan titik keseimbangan dari A ke B. Terjadi penurunan tingkat inflasi dari P1 ke P2 dan terjadi penurunan dalam output dari Y ke Y1. Ini terjadi pada jangka pendek. Penyesuaian, perusahaan mengurangi pekerja karena output berkurang, akibatnya peningkatan dalam pengangguran menyebabkan upah akan turun karena suplai tenaga kerja banyak. Ketika upah turun, biaya produksi akan turun. Kemudian yang terjadi, perusahaan akan meningkatkan produksinya sehingga akan menggeser kurva SRAS yang ke kanan. Ketika terjadi perpindahan kurva SRAS ke kanan, kurva SRAS2 yang terjadi tingkat keseimbangan bergeser dari B ke C. Artinya, terjadi penurunan tingkat inflasi dari P2 ke P3. Secara keseluruhan telah terjadi perpindahan dari P1 ke P3. Output dari Y1 ke Y meningkat jadi
Dalam jangka panjang dikatakan output tidak berubah. Dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kontraksi pada kurva AD, yang terjadi adalah pendapatan menurun karena daya beli menurun. Pengangguran meningkat, upah menurun, biaya produksi menurun, meningkatkan produksi ekonomi dan kembali keseimbangan jangka panjang. Efek kontraksi kurva penawaran agregat atau penurunan AS. Penurunan pada AS penawaran agregat adalah jumlah keseluruhan produksi dalam sebuah negara yang menyebabkan penurunan adalah biaya produksi, yaitu misal oleh kenaikan tingkat upah, harga minyak. Yang terjadi pada kurva ketika adanya penurunan pada kurva SRAS adalah penggeseran ke kiri SRAS1 pada awalnya inflasi pada tingkat P1 outputnya Y yang terjadi P1 ke P2 dan sedangkan Y ke Y1 menurun karena biaya produksi naik, keseimbangan berpindah ke titik B sehingga artinya inflasi meningkat, pengangguran meningkat. Keadaan ini dinamakan stagflasi. Seiring berjalannya waktu, jika dibiarkan akan kembali ke posisi semula karena peningkatan pengangguran menurun upah sehingga biaya produksi akan turun sehingga SRAS akan kembali ke posisi semula sehingga inflasi kembali dari P2 ke P1 dan Y1 ke Y. Jika intervensi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, yaitu dengan meningkat pengeluaran pemerintah atau dengan mengurangi pajak untuk menstimulasi perekonomian. Yang terjadi akan menggeser kurva agregat demand atau AD, kenakan AD1 ke AD2 yang terjadi adalah titik keseimbangan akan bergeser ke titik C, artinya tingkat inflasi meningkat ke P3. Secara keseluruhan akan memperburuk suasana karena meningkatkan tingkat inflasi dari P1 ke P3, tetapi Y1 kembali ke Y, tingkat produksi dalam jangka panjang akan tetap pada tingkat Y. Kesimpulannya, kontraksi pada AS akan menurunkan output pada jangka pendek dan terjadi resesi dan peningkatan harga atau inflasi dan terjadi stagflasi. Opsinya apakah akan dibiarkan atau diinvestasikan oleh pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.